Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan hubungan antara etika dan juga periklanan dan beberapa contoh iklan yang melanggar etika. Hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan peranan etika dalam bisnis. Jadi sebelum kita mempelajari terkait dengan etika bisnis, terlebih dahulu kita membahas apa sih definisi dari bisnis itu sendiri. Jadi secara historis, kata bisnis dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis, yang mana berasal dari kata dasarnya yaitu busy, yang berarti sibuk atau kesibukan. Jadi dalam artian sibuk di sini itu adalah sibuk dalam hal mengerjakan aktivitas ataupun pekerjaan yang mana mendatangkan keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan bisnis sendiri adalah segala kegiatan yang mana memperjualbelikan baik itu barang ataupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba atau profit. Dalam dunia bisnis sendiri, etika adalah hal penting yang sangat diperlukan untuk membantu mengelola serta menjalankan suatu bisnis. Di mana pandangan terkait dengan bisnis ini dibagi jadi dua, jadi ada pandangan praktis realistis dan juga pandangan idealis. Sebagaimana yang sudah saya pada jelaskan sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan pandangan praktis realistis di sini itu tujuan bisnis adalah untuk profit oriented, jadi untuk mencari keuntungan atau profit bagi pelaku bisnis. Sedangkan aktivitas untuk memproduksi dan juga mendistribusikan barang itu dianggap sebagai sarana atau alat untuk merealisasi keuntungan tersebut. Berbeda dengan bisnis dalam pandangan idealis, di mana dalam pandangan idealis tujuan bisnis di sini adalah menghasilkan dan juga mendistribusikan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang diperoleh di sini merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnisnya. Jadi kalau dalam pandangan idealis, dia bukan tujuan utamanya itu bukan untuk memperoleh profit, di mana profit ini hanya sebagai konsekuensi dari aktivitas tersebut, tetapi tujuan utamanya di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dalam pandangan idealis. Apa sih etika bisnis itu? Jadi yang dimaksud dengan etika bisnis di sini adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana mencakup seluruh aspek yang berkaitan dalam perusahaan, yaitu meliputi individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis ini itu menjadi standar nilai yang mana dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan, karena suatu perusahaan akan berhasil itu bukan hanya berlandaskan dari manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Prinsip bisnis yang baik di sini adalah bisnis yang beretika, di mana bisnis dengan kinerja yang unggul dan juga berkesinambungan dengan tetap menaati kaidah-kaidah etika yang berlaku dalam masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya tindakan yang tidak etis nantinya itu akan mengakibatkan pro kontra antara perusahaan dengan masyarakat. Misal dengan adanya gerakan pemboikotan, kemudian larangan beredar produknya, ataupun sampai dengan larangan untuk beroperasi. Bisnis itu menjadi bagian penting dalam masyarakat, di mana bisnis ini adalah kegiatan yang seharusnya itu mengutamakan rasa saling percaya. Dengan rasa saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis itu akan berkembang karena tadi memiliki relasi atau hubungan yang dapat dipercaya dan juga mempercayai. Sehingga etika dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan juga memperkuat rasa saling percaya tersebut.
Berikut beberapa contoh terkait dengan kasus pelanggaran etika bisnis. Contoh kasus yang pertama yaitu ada kasus dari perusahaan Johnson & Johnson. Kalau teman-teman sudah punya baby, pasti sudah tidak asing dengan produknya si perusahaan Johnson & Johnson. Salah satunya itu adalah Johnson Baby, di mana kasus ini terjadi pada tahun 1982. Jadi selain produk terkait dengan bayi, Johnson & Johnson ini juga menjual obat yang namanya Tylenol. Jadi Tylenol itu kalau di Indonesia kayak paracetamol, jadi untuk menurunkan demam, yang mana ditemukan dalam kasusnya Tylenol ini mengakibatkan 5 orang meninggal karena mengkonsumsi obat tersebut, di mana obat tersebut ternyata terdapat racun cyanidanya. Jadi nggak cuma Indonesia yang dulu heboh dengan kasus kopi cyanida tahun 1982 di Chicago, itu sudah heboh juga terkait dengan racun cyanida. Jadi diakibatkan dari meminum obat Tylenol itu 5 orang meninggal dunia. Walaupun masih dalam kasus penyelidikan pada waktu itu, tetapi Johnson & Johnson karena dia merasa dia juga punya produk terkait dengan Tylenol, dia kemudian menarik 31 juta botol Tylenol yang sudah ada di pasaran. Jadi walaupun belum terbukti bahwa itu Tylenol dari produknya Johnson & Johnson, tetapi mereka dengan cepat langsung menarik 31 juta botol yang sudah dipasarkan, di mana biaya yang dikeluarkan terkait dengan kasus itu, si Johnson & Johnson itu mengeluarkan biaya lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat, walaupun belum terbukti bahwasanya itu adalah produknya. Kemudian Johnson & Johnson di sini bekerja sama dengan polisi FBI dan juga FDA. Jadi FDA ini adalah BPOM-nya di Amerika Serikat untuk menyelidiki kasus tersebut, di mana CEO dari Johnson & Johnson waktu itu ada Jim Burke, dia langsung turun tangan langsung untuk menangani kasus tersebut. Hasil penyelidikan di situ membuktikan bahwasanya ternyata memang benar itu keracunan karena produknya si Johnson & Johnson, tetapi Tylenol yang diproduksi oleh Johnson & Johnson di situ itu dimasuki cyanida oleh pihak lain. Jadi di sini ada pihak pesaingnya yang mana dia memasukkan cyanida ke dalam botolnya Tylenol produksinya Johnson & Johnson. Bisa dibayangkan sendiri betapa kejamnya sebuah persaingan bisnis yang melakukan perbuatan yang tidak etis seperti itu, sampai dia memasukkan racun ke dalam botol Tylenol yang sampai membunuh 5 orang yang tidak bersalah di sini. Johnson & Johnson kemudian segera menciptakan sistem. Jadi sebenarnya terjadi kesalahan tersebut, kemasukan cyanida tadi itu salah satunya juga diakibatkan karena packaging dari botol Tylenol yang mudah untuk dibuka. Jadi nggak ada sistem pengamanan untuk tutup botolnya tersebut, sehingga akibat dari kasus ini kemudian Johnson & Johnson itu menciptakan sistem packaging yang lebih aman, namun dengan biaya tentunya yang jauh lebih mahal pada saat itu. Tetapi manajemen Johnson & Johnson memutuskan untuk tidak menaikkan harga. Jadi dia di sini mengorbankan profitnya dengan tadi, karena nama reputasinya sudah sempat buruk karena kasus ini, sehingga akhirnya dia mengorbankan untuk tidak menaikkan harga di sini demi sistem packaging yang lebih baik lagi. Jadi kesigapan dan tanggung jawab perusahaan dari Johnson & Johnson ini berhasil membangun reputasinya kembali, sehingga kenapa masih bisa dipercaya sampai sekarang ini produk Johnson & Johnson-nya. Dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pesaingnya, yang mana hanya demi untuk menjatuhkan nama dari perusahaan Johnson & Johnson, si pesaing ini sampai rela untuk menaruh cyanida di dalam botol Tylenol yang diproduksi oleh Johnson & Johnson.
Selain contoh kasus Johnson & Johnson, ada juga contoh kasus yang ada di dalam negeri, di Indonesia sendiri, yang sempat menghebohkan terkait dengan kandungan yang ada dalam produknya, yaitu ada albutil dan juga obat nyamuk HIT. Jadi si albutil di sini walaupun sudah 35 tahun beredar di pasaran, akhirnya albutil ditarik dari pasaran di Indonesia, di mana BPOM di sini membekukan izin edar dari albutil dikarenakan di dalam albutil mengandung kandungan yang mana berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain albutil juga ada obat nyamuk HIT. Jadi obat nyamuk ini juga ditarik dari peredaran karena telah terbukti menggunakan zat aktif propoxur dan juga diklofos. Jadi semacam obat pestisida yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Yang mana jelas-jelas kedua produk tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen. Di mana kedua contoh kasus ini itu merupakan contoh kasus di mana perusahaan telah melanggar kode etis dengan tidak memperhatikan terkait dengan keselamatan dari konsumennya. Selanjutnya, contoh bisnis tidak etis lainnya di sini adalah dengan mencantumkan label halal palsu pada kemasan produknya. Keberadaan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia ini menjadikan isu halal sebagai daya pikat yang tentunya menarik bagi para produsen makanan di Asia. Oleh karena itu, banyak produsen makanan dari luar negeri yang berupaya untuk mencantumkan label halal pada produknya. Demi mendulang keuntungan, mereka tega melakukan perbuatan yang tidak etis, yaitu dengan mencantumkan label halal palsu. Dari beberapa kasus yang sebelumnya tadi menunjukkan bagaimana sih sebuah perusahaan itu dia bersedia melakukan segala macam cara hanya demi memperoleh laba tanpa memandang etis tidaknya perbuatan tersebut. Padahal seharusnya keberlangsungan perusahaan atau sustainable bagi perusahaan itu jauh lebih penting daripada hanya memfokuskan pada profit semata, karena lebih baik itu tumbuh bertahap namun perusahaan bisa langgeng, bisa sustainable, bisa bertahan, daripada perusahaan itu memperoleh profit yang besar tetapi dia tidak mampu untuk mempertahankan bisnisnya. Jadi kenapa di era persaingan yang semakin ketat saat ini, reputasi baik dari sebuah bisnis itu bisa menjadi competitive advantage yang mana sulit untuk ditiru. Jadi nama baik dari perusahaan terkait dengan bisnisnya itu bisa menjadi competitive advantage bagi perusahaan tersebut untuk mampu bersaing dalam persaingan yang semakin ketat sekarang ini. Bagaimana sih berbisnis dengan etis itu? Yang pertama yaitu berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Misal, dalam aspek produksi berarti kita menghasilkan produk yang harus sesuai dengan standar kualitas, aman untuk dikonsumsi, dan juga memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh hukum maupun pembeli. Jujur di sini berarti terbuka dengan menyebutkan segala kekurangan dan juga bahaya yang timbul dari produk tersebut. Jujur dalam berproduksi dan memasarkan, dan juga jujur dalam membayar pajak. Jadi sebuah bisnis yang etis yang pertama itu harus jujur. Kedua yaitu mentaati tata nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi dalam melakukan aktivitas bisnis itu ada tata nilai yang tidak tertulis yang berlaku secara universal dan harus kita jalani. Misal harus saling menghormati, kemudian menghindari persaingan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada walk the talk. Jadi harus konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi jangan sampai seperti kemarin ketika kita mempelajari iklan, jadi iklannya terlalu melebih-lebihkan produk yang seharusnya padahal pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan produk tersebut. Jadi harus
walk the talk, jadi konsisten apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar. Memang kebanyakan tujuan utama dari bisnis itu memang untuk profit oriented, tetapi asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut itu tidak merugikan banyak pihak. Jadi dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis itu ada batasnya. Kepentingan dan juga hak-hak orang lain itu perlu kita perhatikan. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis itu menjadi sesuatu yang penting demi keberlangsungan dari bisnis itu sendiri, karena bisnis yang tidak etis tentunya akan merugikan bisnis itu sendiri.